Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih atas komentarnya. Semoga bermanfaat video di konten ini. Oke, jangan lupa tekan like dan subscribe. Salam otomotif. Oke teman-teman, untuk pertama di sini saya ada sebuah kapasitor dengan nilai 105J atau 1 mikrofarad 400 volt. Oke, dan di sini ada coil. Ini berfungsi untuk membersihkan bunga api pada busi. Oke, dan di sini juga busi itu sendiri berfungsi untuk melakukan pembakaran di dalam mesin. Oke, ini. Dan di sini ada pulser atau komponen di pengapian motor. Di sini untuk fungsinya, kalau teman-teman otomotif mungkin lebih paham atau sudah mahir. Dan di sini berfungsi untuk mengatur terjadinya percikan bunga api pada busi, dimana saat dilakukan atau dinyalakan motornya, di saat BBM dan udara masuk ke dalam mesin, ini dibutuhkan waktu terjadinya percikan bunga api pada busi, dan di sini adalah yang mengatur sebuah pulser seperti ini dan sebuah sumber kelistrikan dari sebuah motor. Di sini ada spool, spool pengisian dan spool pengapian. Di sini spool pengisian, spool lampu, dan di sini spool pengapian. Untuk spool pengapian ini bentuknya berbeda karena di dalamnya ini ada kawat kecil yang sangat lembut sekali. Oke teman-teman, dan di sini ada beberapa contoh dari CDI. Ini CDI AC atau CDI yang menggunakan spool mesin. Yang menggunakan spool dari mesin. Ini untuk yang sebelah sini, ini adalah orsinil bawaan motor. Seperti ini orsinilnya. Dan di sini adalah rangkaian CDI yang sederhana atau biasa dijumpai pada motor CDI motor yang sudah diganti. Dan di sini untuk CD ini tergolong harganya sangat terjangkau, berbeda sekali dengan CDI ori seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan coba untuk berbagi pengalaman tentang CDI AC. Di mana CDI AC ini adalah fungsinya adalah mengatur atau sebagai otak pengatur dari sistem pengapian di motor, di mana saat motor ini dihidupkan ada sinyal dari pulser, kemudian masuk ke CDI, ada arus atau strom dari spool, masuk ke CDI, dan kemudian dari CDI ini karena ada arus yang tersimpan pada kapasitor di CDI, kapasitor AC seperti ini, kemudian terjadi pemasukan input arus atau voltase pada input coil. Ini karena diatur oleh pulser, jadi terjadi percikan bunga api pada busi. Ini adalah sistem pengapian AC pada sebuah motor. Ini kebanyakan pada motor Grand 5 maupun Vega lama. Ini kebanyakan itu seperti RC, Davo, motor yang lama, Yamaha Alfa, mungkin Viz. Ini masih menggunakan CDI AC. Teman, dan di sini saya akan mencoba menggambar rangkaian dari sebuah CDI yang sangat sederhana dan simpel, menggunakan beberapa komponen. Ini juga berfungsi. Ini adalah sebagai contoh dari sebuah CDI yang sudah
mengalami kerusakan. Oke, ini biasanya terjadi kerusakan pada beberapa komponen elektronik, dan di sini ada sebuah SCR. Ini untuk bagian CDI yang bawaan motor yang terdapat pada komponen. Ini SCR-nya umumnya memakai 2P4M. Oke, 2P4M bentuknya seperti ini, lebih kecil. Oke teman, dan di sini ada beberapa bagian kabel jalur kelistrikan pengapian pada motor Honda. Ini saya ambil contoh dari sebuah pengapian motor Honda yang lebih simpel atau lebih mudah saya pelajari untuk warna kabelnya. Di sini ada warna kiri, ini warna hijau. Oke, hijau ini adalah ke ground. Kemudian warna hitam strip putih ini ke kunci kontak. Kemudian biru, hitam strip merah ini ke spool pengapian, dan yang hitam strip kuning ini adalah ke CDI, ke coil. Oke, dan di sini saya akan coba untuk menggambar rangkaian dari CDI AC. Oke, seperti ini. Ini sudah saya gambarkan dari rangkaian CDI AC yang sangat mudah untuk dicoba buat teman-teman semuanya. Dimana untuk rangkaiannya ini tergolong sangat simpel atau memiliki beberapa komponen saja. Di sini ada 1, 2, 3, 4 buah diode dengan kapasitas 1 ampere, diode 1 ampere, 1N 4007 kali 4. Kemudian kapasitor kecil, ini sekitar 10 nanofarad. Seperti ini 10 nanofarad. Untuk bentuknya seperti ini. Kebetulan di sini untuk seperti ini 100 nano, jadi agak kecil. Ini sebagai peredam atau supaya nanti tidak terjadi lonjakan voltase atau arus yang dihasilkan lebih halus. Dan kemudian resistor. Oke, kemudian resistor, dan di sini ada SCR tadi yang aslinya 2P4M, 2P4M. Oke, 2P4M. Dan di sini kita bisa ganti dengan SCR lain. Oke, menggunakan SCR lain dengan nomor BT151. Oke, ini BT151. Maaf untuk nomornya ini kurang begitu jelas. Oke, ini sudah jelas, BT151. Dimana untuk kaki-kakinya di sini katoda, anoda, dan gate. Katoda, anoda, dan gate. Ini saya gambar di sini untuk rangkaian atau gambar dari SCR. 2P4M dan BT151 itu hampir sama. Oke, di sini katoda, anoda, dan gate. Kalau di bagian sini, di rangkaiannya sini, oke, anoda, katoda, dan di sini gate. Ini bisa menggunakan 2P4M atau BT151. Oke, seperti ini. Ini bisa berfungsi. Dan di sini memakai kapasitor. Ini untuk pada umumnya menggunakan 105J atau 1 mikrofarad. Oke, 1 mikrofarad. Kalau yang orisinil bawaan dari motor ini yang sebelah sini, di sini menggunakan 155J
155J atau menggunakan 1,5 mikrofarad. Ini untuk yang bawaan ori dari motor atau CDI ori. 155 atau 155J atau 1,5 mikrofarad. Oke teman-teman, dan di sini bisa dimodifikasi dari sebuah CDI AC. Untuk khusus CDI AC ini kita bisa memodifikasi dari CDI ini menggunakan sebuah kapasitor seperti ini. Kapasitor dengan kapasitas 11 mikrofarad 400 volt, 11 mikrofarad 400 volt. Ini punyanya mesin cuci yang ori. Ini bisa didapat di pengumpul barang bekas atau mesin cuci yang sudah tidak terpakai. Kita cari dari kapasitornya, ini dekat dari dinamo penggerak bagian mesin cuci. Ini untuk fisik yang masih bagus, biasanya fisiknya ini tidak kembung atau tidak terjadi keretakan pada bagian di sini, plastiknya sini, ini masih bagus. Dan di sini teman-teman bisa memasang kapasitor ini untuk meningkatkan percikan bunga api pada busi. Memperbesar dari percikan bunga api pada busi pada bagian di sepul, jalur sepul sini, sepul pengapian dari bawaan motor atau sepul pengapian dari motor itu sendiri, sepul CDI. Di sini untuk letaknya di bagian sini. Ini saya gambar simbolnya kapasitor. Di bagian sini ini ke sepul di motor atau di magnet, dan di sini bisa ditambahkan kapasitor. Kapasitor 11 mikrofarad 400 volt. Dan untuk penambahan kapasitor ini semakin besar nilai kapasitornya, percikan pada businya ini semakin besar. Dan ini sudah terbukti untuk menaikkan percikan bunga api pada busi memakai kapasitor dari mesin cuci ini. Oke teman, dan di sini untuk gambar skematik atau gambar rangkaian dari CDI AC, dimana cara kerjanya saat dinyalakan motornya. Ini spulnya ke ground atau ke body. Saat ditambahkan ke sini terjadi penyimpanan arus sementara. Kemudian di sini ada output yang tersimpan pada kapasitor, kemudian diarahkan ke kapasitor lagi yang 1 mikrofarad. Kemudian di sini tersimpan karena magnetnya berputar dari sebuah motor atau motornya itu dihidupkan, jadi terdapat sinyal pada pulser di bagian sini. Saat motor ini dijalankan, di bagian magnetnya ini terdapat tonjolan pickup pada magnetnya sehingga tersentuh pada bagian pulsernya, sehingga terjadi output voltase yang sangat rendah sekali di bagian sini, 0,7 volt. Kemudian diarahkan oleh diode melalui penyaringan resistor, kemudian memicu gate, dan gate ini membuka dari SCR antara anoda dan katoda, sehingga arus yang tersimpan pada kapasitor ini keluar melewati ground, dan menuju ke rangkaian primer dari coil, sehingga terjadi aliran arus yang
secara mendadak pada arus AC mengalir dari kapasitor bagian sebelah kiri, kemudian melewati dari spool primer pada coil ini, sehingga terjadi aliran arus AC pada spool primer. Saat bersamaan terjadi induksi magnet yang menyebabkan di kumparan sekunder pada jalur coil. Di sini untuk inputnya ini primer, inputnya primer, dan terjadi induksi melewati ground, kemudian melewati kumparan primer melewati kumparan sekunder atau kumparan yang lebih besar di bagian luar, menuju kumparan sekunder seperti ini di bagian sini, sehingga terjadi induksi magnet yang menyebabkan output voltase pada kabel busi atau output coilnya ini meningkat menjadi 10.000 volt pada bagian di ujung businya ini atau di kabel businya, sehingga terjadi percikan bunga api pada busi. Dengan menambahkan kapasitor di bagian sini, ini bisa meningkatkan atau memperbesar dari percikan bunga api pada busi. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan maupun suasana yang kurang mendukung, mohon dimaklumi. Dan di sini CD ini bisa berfungsi atau bisa teman-teman lakukan untuk membuat rangkaian yang sederhana dari sebuah CD AC. Dan selamat berkreativitas tentang pembuatan CDI AC, di mana kita bisa membuat sendiri dengan kreativitas teman-teman semuanya. Dan ini akan menjadi kebanggaan tersendiri jika melakukan sesuatu hal atau suatu eksperimen tentang rangkaian sebuah CDI yang bisa kita buat sendiri dan berfungsi. Tentunya ini bisa membanggakan bagi kita sendiri, ada rasa kepuasan tersendiri. Terima kasih, salam otomotif, salam sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.